Gagal menjadi manusia. Akhirnya, aku sungguh-sungguh bukan lagi manusia. Ini adalah frasa yang sangat terkenal dari buku Dazai Osamu, yaitu No Longer Human. Halo, selamat datang di video saya, segmen analisis buku, yaitu No Longer Human atau Gagal Menjadi Manusia. Hari ini saya akan membuka habis-habisan dari buku Gagal Menjadi Manusia. Ini merupakan analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik, serta saya akan menceritakan tentang buku ini. Oh ya, warning, ini ada spoiler. Tapi, jika kalian menonton video ini, meskipun kalian belum membaca, ini akan menjadi ibarat panduan untuk kalian membaca buku ini ke depannya. Oke? Tidak apa-apa. Apakah kalian familiar dengan buku ini? Ini merupakan buku yang sangat berdampak pada kehidupan saya dan saya baca sebanyak 3 kali. Dalam 2 versi juga, Indonesia dan Inggris. Namun hari ini kita akan menganalisis versi Indonesianya. Memang sangat populer versi Inggris ya. Namun perlu saya terangkan bahwa versi Indonesia dari buku ini tidak kalah bagus. Mungkin banyak buku terjemahan yang memiliki bahasa yang sangat kaku dan susah dimengerti. Namun untuk buku ini, menurut saya, terjemahan bahasa Indonesianya sangat mudah dimengerti dan sangat ekspresif. Maaf. Pengalaman membaca buku dalam bahasa Indonesia dan Inggris sangat berbeda, saudaraku. Jadi, mulailah membaca buku bahasa Indonesia. Pertama, kita akan membahas dari unsur intrinsik di dalam buku ini. Jadi, No Longer Human by Osamu Dazai or Gagal Menjadi Manusia yang ditulis oleh Osamu Dazai. Pertama-tama, tema dari buku ini tentang apa? Isolasi dan keterasingan sosial seperti kasih sayang, menderita, depresi, kesehatan mental, dan stigmatisasi. Terdengar sangat gelap sejujurnya, namun percayalah, buku ini tidak akan merusak Anda meskipun terdengar sangat berat ya. Alur dari buku ini, jadi ini adalah novel klasik yang sudah sangat populer ya, dan memiliki dampak yang besar di dunia literasi internasional. Jadi ini novel klasik dengan alur bergaya maju, dan novel ini juga bercerita mengenai seorang lelaki yang bernama Yozo, bermasalah secara mentalitas. Dia tidak dapat menemukan jati dirinya, dan pada akhirnya si Yozo ini tidak dapat menghadapi masalah-masalah di kehidupannya yang sesungguhnya. Padahal, masalah-masalah di kehidupan dia sesungguhnya selalu dapat dijalankan, selalu ada jalan keluarnya. Namun, si Yozo ini tidak pernah menghadapi masalah-masalah tersebut secara langsung. Ia selalu lari dari masalah. Kemudian lelaki ini menjadi depresi dan melakukan berbagai kesalahan dengan percobaan bunuh diri berkali-kali. Ya. Padahal, Yozo ini selalu diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya pada setiap kesalahannya. Namun, ia lebih memilih untuk mempertahankan kebahagiaan palsunya dan memanipulasi pikirannya sendiri. Dan ini yang membuat buku ini sangat menarik bagi saya. Kita akan membahas mengenai latar. Buku ini memiliki cerita yang berlangsung di Jepang. Awal ceritanya berada di desa Tohoku. Dapat dibuktikan dengan halaman 13 yang berkata bahwa aku lahir di pedesaan Tohoku. Jadi, aku sudah cukup besar kali pertama melihat kereta api dengan mata kepala sendiri. Dibuktikan bukan kalau ini merupakan cerita yang berlatar belakang di Jepang, antara lain pedesaan Tohoku. Kemudian untuk latar waktu, cerita ini berlangsung pada tahun 1930 sebelum Perang Dunia II, pada awal abad ke-20. Dan suasananya di dalam cerita ini adalah suasana Jepang sebelum Perang Dunia yang memiliki atmosfer tegang dan perekonomian yang sulit ya. Mengenai sudut pandang, buku ini memiliki sudut pandang orang pertama, disebabkan buku ini adalah buku semi-autobiografi. Jadi dapat dibuktikan dari halaman ke-13 bahwa dikatakan, hidupku penuh aib. Terbukti bukan kalau ini merupakan sudut pandang dari orang pertama, yaitu Yozo, antara lain karakter utamanya. Yang membuat cerita ini sangat menarik adalah tokoh-tokoh di dalam bukunya. Maka mari kita bahas tokoh-tokoh dari buku ini. Pertama, ada Yozo, protagonis dari cerita ini. Jadi, Yozo ini merupakan individu yang sangat cerdik sebenarnya.
Tetapi sayang, ia memiliki gaya berpikir yang berbeda dari manusia-manusia lain, sehingga ini menghasilkan depresi bagi dirinya. Dan ia selalu menutup semuanya dengan jiwa pelawak yang ia miliki. Komedian dalam tanda kutip. Dia memiliki masalah mentalitas, tentu terlihat ya. Kecemasan berlebih, narsistik, dan dia tidak menyukai manusia. Hal ini dapat dibuktikan dari halaman 18-21 mengenai karakter yang dimiliki oleh Yozo. Mari saya baca 2 kutipan. Aku ini hampa, angin atau langit. Kemudian ada, begitulah jika tidak suka, aku tak berani bilang. Kemudian kita memiliki teman yang dalam tanda kutip teman sejujurnya dari si Yozo ini adalah Horiki. Kenalan baik dari Yozo yang sejujurnya menjadi salah satu penyebab kerusakan dari hidup si Yozo. Disebabkan pengaruh yang diberikan Horiki ini merupakan gaya hidup yang cukup bebas. Ia sangat egois dan cerdik dalam menggunakan kesempatan. Ia menggunakan uang yang dimiliki Yozo sejujurnya untuk bersenang-senang bersama dengan Yozo. Dan juga si Horiki ini merupakan pengkhianat sejujurnya. Kita dapat buktikan pada halaman 92-95. Saya bacakan 1 kutipan. Aku benar-benar muak pada ulahmu. Ayahmu sudah memaafkan, belum kan? Ujar Horiki. Terlihat bukan karakter dari si Horiki? Kemudian ada sosok yang sangat memiliki otoritas terhadap si Yozo ini, yaitu ayah dari Yozo sendiri. Ayah dari Yozo adalah lelaki yang merupakan figur politikus. Ia merupakan tokoh yang paling berkuasa lagi dalam kehidupan Yozo, dan juga merupakan sumber intimidasi Yozo sendiri. Sang ayah merupakan sosok yang tegas dan tidak mengampuni sejujurnya. Dibuktikan dari halaman 21-22. Akan saya bacakan. Karena aku terus diam dan enggan, air muka ayahku berubah menjadi kesal. Kita memiliki sang pujaan hati dari kehidupan Yozo ini, Yoshiko, yang merupakan wanita muda yang pada akhirnya menjadi istri dari Yozo. Si Yoshiko ini memiliki karakteristik yang ceria, polos, dan lugu dengan penampilan yang sangat cantik. Justru kepolosan dari Yoshiko ini membuat Yozo menjadi tertarik terhadap Yoshiko. Dikarenakan kekerasan hidup yang sudah dia alami, dia menganggap Yoshiko sebagai figur untuk melepaskan segala keresahannya di dunia. Kita akan buktikan dari halaman 116. Saya akan bacakan. Kemarin kau sudah janji, tak mungkin kau minum lagi. Kita sudah bersumpah kelingking. Minum-minum apanya? Pasti bohong, bohong, bohong. Terlihat bukan kalau Yoshiko ini sosok yang sangat lucu dan polos. Kemudian tokoh terakhir adalah pembicara tak ternama, yaitu tokoh anonimus yang mengamati kehidupan Yozo secara langsung namun tidak pernah menemui Yozo. Jadi pembicara ini berkarakteristik dengan gaya bicara yang datar, memiliki kemampuan berbahasa yang indah juga dan misterius. Dapat dibuktikan dari halaman 9. Saya pernah melihat 3 foto lelaki itu. Pujian-pujian kosong macam itu bisa saja mereka lantunkan. Terlihat bukan? Penasaran tidak? Apa kira-kira amanat yang dimiliki buku seberat ini? Jadi buku ini memiliki sentuhan filosofi nihilisme dan eksistensialisme, terutama bagi yang antusias tentang filosofi pasti tahu bukan? 2 ini merupakan filosofi yang cukup memiliki kontroversi sejujurnya. Namun, buku ini membuktikan bahwa di antara Anda jujur terhadap diri Anda sendiri atau sekarat dalam bukan dimengerti dulu. Itu merupakan kesimpulan dari saya mengenai buku ini. Meskipun ini merupakan karya sastra yang kelam dan sangat menguak sisi buruk dari manusia, buku ini mengajarkan bahwa rasa ataupun pandangan terhadap diri sendiri itu merusak kehidupan. Jadi penderitaan tokoh utama ini sejujurnya kebanyakan berasal dari cara berpikir sang tokoh utama sendiri. Tidak seluruhnya berasal dari eksternal. Maka, penderitaan yang dialami oleh Yozo ini mengajarkan ke kita semua untuk tidak melakukan hal yang sama
yang akan menyesatkan kehidupan kita pada akhirnya. Karena terkadang-kadang masalahnya ini lebih besar di dalam pikiran kita dibandingkan masalah sesungguhnya. Maka, camkan itu saudara-saudaraku. Oh, sangat lucu. Ngopi, Mazeh. Aku merasa seperti bapak-bapak yang pagi-pagi membaca koran sambil minum kopi. Baik, balik lagi. Unsur ekstrinsik. Oke, kalian sadar tidak kalau unsur ekstrinsik meskipun secara langsung tidak ada di dalam buku, di dalam ceritanya, namun unsur ekstrinsik ini sangat berpengaruh ke dalam cerita. Bagaimana? Karena unsur ekstrinsik adalah pengaruh dari lingkungan sang pengarang sendiri. Gaya-gaya menulis dari berbagai pengarang itu sangat beda, terutama bila kita bandingkan dengan pengarang-pengarang yang berasal dari era yang beda. Mari kita masuk ke biografi pengarang. Dazai Osamu ini lahir pada 19 Juni 1909. Kemudian dia memiliki kehidupan yang sangat nyaman, rumahan mewah, banyak pelayan. Sebab ayah dari Dazai Osamu ini merupakan seorang politikus besar. Jadi si Dazai Osamu ini memiliki hak-hak istimewa yang didapatkan sering sekali berkaitan dengan hal-hal politik. Kemudian pada 1916, si Dazai Osamu ini bersekolah dasar di SD Kanagi dan pada 4 Maret 1923, ayah dari si Dazai Osamu ini menghembuskan nafas terakhirnya dikarenakan kanker paru-paru. Kemudian Dazai menghadiri sekolah menengah pertamanya dan lanjut menaungi pendidikan di Universitas Hirosaki dengan Fakultas Sastra pada tahun 1927. Kemudian, Dazai ini mulai membangun rasa ketertarikannya terhadap budaya Edo dan mempelajari Gidayu, bentuk narasi yang dipakai di bunraku. Kemudian Dazai juga menerbitkan majalah bersama rekannya dan menjadi member dari penerbit koran universitas. Jadi hal ini menunjukkan ya interest Dazai di dalam hal-hal jurnalistik dan menulis. Dazai mengidolakan penulis terkenal yang bernama Akutagawa pada masanya. Namun si Akutagawa ini kemudian meninggal bunuh diri pada tahun 1927. Dan setelah ini, Dazai mulai terinspirasi untuk menulis novel-novel dan buku-buku pendek bergaya autobiografi yang terinspirasi dari Akutagawa. Kedua, mengenai lingkungan pengarang. Jadi, buku ini ditulis dengan latar belakang masyarakat yang masih di era peperangan Jepang. Makanya, hal ini menimbulkan masyarakat yang lebih cuek, acuh tak acuh. Dan kesenjangan sosial pada era perang mempengaruhi penulis juga. Buku ini merupakan semi-autobiografi yang memiliki pengaruh besar dalam dunia kesusastraan Jepang. Nah, hal ini memperlihatkan masyarakat yang sangat mempengaruhi gaya hidup dari pemuda yang bernama Yozo tersebut di dalam buku ini. Jadi, apakah nilai-nilai yang terkandung di dalam buku ini? Dua nilai yang saya lihat adalah, pertama, nilai budaya. Saya buktikan pada halaman ke-16, mengapa manusia makan 3 kali sehari dan orang-orang di depanku bisa-bisanya menjalaninya dengan penuh hikmat. Mungkin ini semacam ritual, 3 kali sehari kami berkumpul di ruang remang pada waktu yang telah ditentukan, menjajarkan meja-meja kecil dengan urutan yang tepat, dan suka tak suka mengunyah bersama dalam tunduk dan diam. Mungkin saja ini semacam doa teruntuk roh-roh yang bergentayangan dalam rumah. Terlihat bukan nilai budayanya? Kemudian kedua, nilai ketuhanan. Ini sangat menarik menurut saya, poin ini. Akan saya bacakan buktinya untuk kalian, dikutip dari halaman 101. Aku bahkan takut pada Tuhan. Aku tak percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Tapi aku percaya terhadap pembalasannya. Iman. Bagiku iman hanyalah proses melangkah dalam tunduk ke altar pengadilan terakhir demi menerima lecutan ilahi. Aku yakin bahwa neraka itu ada. Tapi entah mengapa aku tak bisa menerima adanya surga. Terlihat bukan nilai ketuhanannya? Baik, setelah unsur intrinsik dan ekstrinsik selesai, kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan di dalam buku ini.
karena ini merupakan analisis lengkap dari buku ini. Ya, sejujurnya saya tidak mengambil seluruh halaman dari buku ini dan menganalisisnya satu persatu. Namun saya mengambil seperti beberapa ungkapan atau majas saja. Sebelum masuk ke dalam situ, si Dazai Osamu ini unik menurut saya. Selalu unik. Dazai Osamu ini merupakan penulis terkenal yang menggunakan gaya menulis jujur dan sederhana. Langsung ke poinnya. Namun, meskipun ia memiliki gaya menulis yang jujur dan sederhana, seperti gaya menulis yang polos, Dazai Osamu ini suka menggunakan deskripsi yang menarik, unik, mudah diingat dengan sentuhan satir ironis. Jadi menurut saya, Dazai Osamu ini seperti halnya raja satir, namun menggunakan bahasa yang jujur dan sederhana. Gaya bahasa yang sering digunakan oleh Dazai Osamu antara lain adalah idiomatik, hiperbola, personifikasi, metafora, onomatopoeia, dan simile terakhir. Oke, kita akan mulai dari idiom atau ungkapan. Terdapat pada halaman 28, bersih hati, mengartikan seseorang yang suci, takut akan Tuhan. Kemudian, kaki tangan, andalan dari seseorang. Transaksi gelap, jual beli ilegal, anak haram, anak tidak resmi di luar pernikahan. Kita lanjut, ada peribahasa. Pertama, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Mengartikan bahwa jika seseorang memiliki rezeki, maka seseorang tersebut akan disayang, dibelai, dan dipedulikan. Namun jika tidak memiliki apapun, maka dihiraukan saja tidak akan ya. Sangat nyata bukan? Ya. Kemudian ada peribahasa kedua, bagai air yang mau tak mau harus mengalir ke tempat yang lebih rendah. Mengartikan kepasrahan, sudah tidak bisa berbuat apapun mengenai apa yang terjadi. Terakhir kita memiliki majas. Pertama, daun kering yang menempel tenang pada batu di dasar sungai. Ini merupakan majas personifikasi. Aib yang membuatku benar-benar tak bisa hidup lagi. Dari kedramatisannya, jelas ini majas hiperbola. Sandiwaraku itu macam seni panggung mutakhir. Majas simile. Terakhir, aku iya-iya saja dengan tatapan sejinak anak anjing. Majas metonomia. Itu merupakan analisis dari buku Gagal Menjadi Manusia, Dazai Osamu. Saya sarankan Anda membaca ini. Sangat baca. Ini memang, maaf ya kursi aku bunyi dikit. Oh, pegel. BTW aku kebalik.